Damai sejahtera buat kita semuanya. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh bangun untuk boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Bapa Surgawi. Nah, sebelumnya kami akan mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu, agar sungguh kebenaran-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 26. Firman Tuhan berkata, apabila kamu marah, saya ulangi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kisah tentang Adam, anaknya bernama Kain dan Habel. Nah, barangkali semuanya kita masih mengingat cerita tentang Kain dan Habel, bahwa ketika anak laki-laki Adam ini mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Nah, kejadian ini membuat Kain menjadi marah. Nah, dia menjadi panas hati terhadap adiknya. Dia cemburu, dia iri hati, dan dia mulai marah. Nah, ketika dia marah, ternyata amarahnya ini menimbulkan kejahatan, saudaraku, di mana kita tahu ceritanya bahwa Kain membawa adiknya pergi ke suatu tempat, kemudian dia menghabisi nyawa adiknya tersebut karena dia iri hati, cemburu, dan marah. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, janganlah marah, karena marah tadi bisa mendatangkan kejahatan. Nah, ini tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 8. Firman Tuhan berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, terbukti bahwa memang ketika marah itu menimbulkan kejahatan. Jadi hari ini Tuhan ingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Karena ketika kita memendam marah tadi, saudaraku, itu pasti sudah ada bergejolak di dalam hati kita. Ya, ada yang marah sambil membentak-bentak, ada yang marah dengan mata melotot, ada yang marah sambil menangis, ada yang marah bahkan berdiam diri. Nah, ini yang menimbulkan menjadi kejahatan tadi. Karena ketika kita marah, kita bisa melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang di luar logika kita, pikiran kita akan kacau sehingga kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, seperti contoh Kain tadi. Jadi oleh karena itu, mari setiap kali kita apabila kita menjadi marah, ingat firman Tuhan kembali. Buah-buah roh kita harus sabar. Ya, harus kita menahan diri, penguasaan diri. Nah, itu penting sekali supaya jangan kita lakukan yang jahat. Karena kalau sampai matahari terbenam kita belum berhenti marah, nah itu akan menjadi suatu hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, siapapun Anda, apakah Anda sudah menjadi suami istri, apakah Anda masih seorang pemuda, pemudi, atau masih anak remaja, mari jangan memendam marah. Karena kalaupun kita menjadi marah, jangan sampai kita berbuat dosa.
dan jangan sampai matahari terbenam. Nah, berdamai dulu. Kalau Anda suami istri, berdamai, saling mendoakan supaya apapun kesalahan temanmu itu, suamimu atau istrimu, apapun yang dilakukannya yang tidak menurut sekehendak hatimu, maka akan saling mengampuni, saling memaafkan, sehingga tidak ada memendam marah sampai matahari terbenam. Jadi mari saudaraku, ampuni, jangan memendam marah, karena amarah tadi hanya mendatangkan kejahatan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Kau ingatkan kami hari ini supaya jangan marah, karena memang manusia pada umumnya pasti pernah marah dan bisa saja selalu marah. Oleh karena itu berikan kami hati yang bisa menguasai diri, penguasaan diri, sabar, panjang sabar Tuhan katakan dalam buah-buah roh, supaya kami mampu melakukannya Tuhan, karena sering sekali tidak seperti hati kami. Siapapun dia orangnya, apakah itu suami kami, istri kami, anak kami, tetangga kami, teman kami, siapapun dia Tuhan, biarlah kami boleh saling memaafkan, saling mengampuni, supaya tidak menjadi jatuh ke dalam dosa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah jangan kami menjadi orang yang jahat, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.